Perkenalkan, nama saya Divanda Enggi Aryawita dari Perbankan Syariah Aceh dengan nomor induk 2240 2080. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang praktik ibadah mulai dari bab 7 hingga bab 13. Idul Adha dinamai juga Idul Nahar, artinya hari raya penyembelihan. Penyembelihan hewan ternak atau kurban secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yakni khoroba, yahrobu, kurban wa kurbanan, wa khirbanan yang memiliki arti dekat. Jadi kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kurban dalam pengertian kita sehari-hari sebenarnya diambil dari kata ukhiyah, yakni bentuk jamak dari kata dahiyah, yaitu sembelihan pada waktu duha tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Dari sinilah muncul istilah kata Id al-Adha. Awal waktu sholat Id adalah ketika terbitnya matahari, adapun akhirnya adalah ketika matahari tergelincir. Tempat pelaksanaan sholat Id bisa di dalam masjid ataupun di lapangan terbuka. Tata cara pelaksanaannya yang pertama adalah dengan membaca niat usolli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbila kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kedua adalah membaca takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Membaca takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama, dan setiap selesai takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah 7 kali takbir, maka kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Quran yang disukai namun dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la, kemudian melakukan rukuk seperti sholat biasanya hingga bangkit kembali untuk rakaat kedua. Pada rakaat kedua, takbir dilakukan sebanyak 5 kali, dan pada setiap selesai takbir disunahkan membaca seperti saat rakaat pertama, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surah Al-Quran yang disukai, namun dianjurkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah. Dilanjutkan dengan gerakan sholat seperti biasa hingga salam di rakaat kedua. Kurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang memiliki makna, dan tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkurban supaya ia berkurban, agar mereka mengingat nama Allah atas apa yang telah dirizkikan kepada mereka atas binatang ternak. Dari ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama, berpendapat hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib untuk. Syarat penyembelihan hewan kurban adalah beragama Islam, berbadan dan berjiwa sehat, taat menjalankan ibadah wajib, sudah akil balik, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh menyembelih selain untuk Allah. Sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah, baik kepada patung, batu, laut, wali, atau siapapun selain Allah, maka sembelihannya adalah haram. Demikian juga menyembelih untuk ahli kubur, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil atau bodoh. Ini merupakan kesyirikan nyata, dan memakan sembelihannya adalah haram. Cara penyembelihan: pisau setajam mungkin, tidak mengasah pisau di hadapan hewan, menghadapkan leher hewan ke arah kiblat, membaringkan di lambung kiri, menginjakkan kaki ke leher hewan, membaca bismillah Allahu akbar dan hamzah minka wa laka ani atau anfulan, disebutkan nama sahibul kurban. Kemudian berdoa Allahumma taqabbal minni atau min fulan, disebutkan nama sahibul kurban. Disembelih dengan cara memutuskan tenggorokan, kerongkongan, dan pembuluh darah. Kaki kanan dibiarkan bergerak, tidak diikat, serta tidak mematahkan leher, tidak memutuskan kepala saat darah masih mengalir. Pengulitan dan pemisahan tubuh hewan dilakukan setelah hewan mati sempurna. Disyariatkan akikoh lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak. Sejauh ini dapat ditelusuri bahwa yang pertama dilaksanakan akikoh adalah 2 orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Husain. Akikoh dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi.
Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Menurut para ulama, pengertian akikoh secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syar'i, maka yang dimaksud dengan akikoh ialah makna berkurban atau menyembelih. Pelaksanaan akikoh disunahkan pada hari yang ke-7 dari lahir, dan penyembelihannya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberinya nama bagi. Dalam bahasa Arab, gerhana bulan disebut khusuf al-qamar. Pada saat fenomena gerhana bulan terjadi, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah gerhana atau sholat khusuf. Para ulama fikih bersepakat bahwa hukum mendirikan sholat khusuf adalah sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan dalil dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun dalil dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah sholat dan banyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 982. Niat sholat gerhana bulan adalah usoli sunatal khusuf rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya sholat sunnah gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat sholat gerhana matahari adalah usoli sunatan li khusfi syamsi rakaataini lillahi ta'ala. Istisqa berasal dari kata soha. Di dalam kamus lisanul Arab, kata istisqa bermakna meminta air. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Istisqa secara bahasa adalah meminta turun hujan. Secara istilah yaitu meminta kepada Allah agar diturunkan hujan dengan cara tertentu ketika dibutuhkan hambanya. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkadah bagi yang terkena musibah, kelangkaan air untuk minum dan kebutuhan lainnya, dan dianjurkan bagi kaum muslimin lainnya untuk masih mendapatkan air sebagai bentuk uwah dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Niat sholat istisqa adalah usoli sunatal istisqai rok'ataini makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai syarat dan rukun sholat istisqa itu sama dengan sholat id, yaitu dilaksanakan 2 rakaat. Pada rakaat pertama sebelum membaca surat Al-Fatihah membaca takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua membaca takbir sebanyak 5 kali. Kemudian setelah sholat dilaksanakan khutbah, yang membedakan hanya waktu pelaksanaannya. Tata cara melaksanakan sholat istisqa untuk meminta hujan itu ada 3 cara, yaitu dengan memperbanyak doa saja, baik sendiri maupun bersama orang-orang banyak. Yang kedua, dapat juga dilakukan dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat, si khotib harus berdoa yang intinya minta diturunkannya hujan. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara sholat 2 rakaat di tanah lapang sebagaimana halnya sholat Idul Fitri dengan berjamaah. Hanya saja khutbahnya dapat dilakukan sebelum dan sudah sholat. Adapun cara yang ketiga yaitu dengan melaksanakan sholat 2 rakaat secara berjamaah. Sebelumnya dapat dilakukan anjuran-anjuran sebagai berikut. Yang pertama, melakukan taubat kepada Allah dari segala dosa, memohon maaf kepada sesama atas kesalahan dan dosa, lalu mengembalikan barang yang pernah diambil atau meminta ridho halal kepada pemiliknya, lalu berpuasa selama 4 hari, bersedekah kepada fakir miskin, dan juga menjauhi perbuatan dan tempat maksiat. Haji menurut bahasa adalah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan. Oleh karena itu, para muslim mengunjungi Baitul Al-Haram berulang kali pada tiap-tiap tahun, dinamakan ibadah tersebut dengan haji atau nusk atau ibadah. Atau karena Baitullah merupakan tempat yang dibesarkan, maka pekerjaan mengunjunginya dinamakan dengan haji. Hukum melaksanakan ibadah haji hanyalah diwajibkan sekali dalam seumur hidup manusia. Terdapat perbedaan yang mendasar antara haji dan umrah. Ibadah haji dilakukan pada waktu-waktu yang tertentu, yaitu di bulan-bulan haji, sedangkan umrah boleh dilakukan di bulan-bulan haji atau dapat dilakukan berbarengan dengan ibadah haji atau dilakukan di luar bulan haji kapan saja.
Ibadah haji melakukan wukuf di Arafah, sedangkan ibadah umroh tidak perlu melakukannya. Berikut ini adalah rukun sah dan syarat haji. Beberapa larangan dan konsekuensi denda karena melanggar larangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit, ini untuk kaum pria, menutup kepala bagi kaum pria, menutup muka dan telapak tangan bagi perempuan, memakai wangi-wangian setelah ihram baik laki-laki maupun perempuan, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengadakan akad nikah, bersetubuh, berburu, dan membunuh hewan darat yang liar dan halal dimakan. Pelaksanaan haji yang pertama adalah haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu dan setelah itu baru melaksanakan ibadah haji. Jenis haji ini biasanya dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia karena dianggap lebih mudah daripada haji ifrad dan haji qiran. Yang kedua adalah haji ifrad. Haji ifrad ini adalah kebalikan dari haji tamattu, yaitu dengan mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umroh. Yang terakhir adalah haji qiran, yaitu pelaksanaan ibadah haji dengan cara qiran atau pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umroh secara bersama-sama. Bagi yang memilih cara haji qiran ini, dia terkena peraturan untuk membayar dan berupa menyembelih seekor kambing, termasuk dari hakikat atas seorang muslim bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh, mengikatkan hati dan melembutkannya, mencampurkan nasab, menumbuhkan hubungan kemasyarakatan, menjadikan kemaslahatan sehingga manusia dapat menjaga hubungan antar individu dan golongan. Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Rukun akad pernikahan adalah yang pertama, dua orang yang berakad. Yang kedua, yang diakadkan keduanya. Yang ketiga, jika ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kedua dari pihak lain sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad. Yang berijab dalam akad pernikahan secara umum adalah suami atau wakilnya jika suami secara langsung melaksanakan akad pernikahan dirinya. Adapun dengan walinya jika suami tidak dapat melaksanakan sendiri. Adapun orang yang menerima, ia adalah istri atau wakilnya jika istri dapat melaksanakan akad sendiri. Adapun walinya jika ia tidak dapat melaksanakan sendiri. Syarat akad. Para ulama fikih menyebutkan akad dengan syarat berikut. Yang pertama, dua orang yang berakad telah tamyiz. Jika salah satunya gila atau tidak tamyiz, maka pernikahan itu tidak sah. Kedua, kesatuan tempat ijab dan qabul dengan arti agar tidak terpisah antara ijab dan qabul dengan perkataan orang asing atau dengan sesuatu yang jauh sehingga menghalangi dan menyibukkan diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Ketiga, hendaknya penerima tidak menyalahi ijab kecuali jika perbedaan itu kepada sesuatu yang lebih baik dari yang berijab, seperti perbedaan yang bersifat umum dalam perselisihan. Misalnya jika seseorang yang mengijabkan berkata, "Kunikahkan engkau dengan anak perempuan fulanah dengan mahar sekitar 100 unai." Kemudian yang menerima berkata, "Aku terima nikahnya dengan 200." Maka sah pernikahan itu karena penerimanya mencangkup sesuatu yang lebih tepat. Masing-masing dari dua orang yang berangkat mendengarkan dan memahami maksud pembicaraan adalah pelaksanaan akad pernikahan. Kata-kata yang syah untuk akad. Para ulama telah sepakat tentang sahnya pernikahan dengan menggunakan setiap kata yang memberikan fungsi makna nikah seperti ahkahtuka, aku nikahkan, dan zawajtuka, aku kawinkan engkau. Adapun qabul menerima, yakni penerimaan sah dengan setiap kata yang berfungsi memberi arti kerelaan dan kesepakatan, yaitu qabultu, aku menerima, waqaftu, aku sepakat, aftaitu, aku menyerahkan, dan nafastu, aku melakukannya. Pengaruh sebagai akibat akad yang benar.